Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Perki Medan, apa kabarnya ini para sahabat Perki? Semoga insya Allah semua dalam keadaan baik-baik, semuanya dalam keadaan sehat selalu. Nah, kembali lagi malam ini kita berjumpa di live YouTube Perki Medan dengan program Dokter Jantung Menjawab. Nah, sesuai judul topik yang tadi udah kita share, malam ini kita akan membahas mengenai hipertensi paru. Nah, mungkin kalau misalnya hipertensi paru ini suatu penyakit yang belum terlalu banyak ya dikenal di masyarakat, sedikit berbeda mungkin dengan hipertensi atau penyakit hipertensi atau penyakit tekanan darah tinggi yang mungkin udah lebih sering dikenal oleh masyarakat pada umumnya gitu ya. Nah, hipertensi paru tidak bisa diketahui dengan cara mengukur tekanan darah seperti biasa dengan alat pengukuran tekanan darah yang kita ketahui pada umumnya. Nah, dibutuhkan suatu alat khusus untuk memastikan atau menegakkan diagnosis daripada hipertensi paru ini. Begitu juga dengan obat-obatannya, masih ada gitu beberapa obat-obatan yang sangat khusus untuk tata laksana hipertensi paru ini yang bahkan mungkin masih sulit untuk kita dapatkan untuk pasien-pasien kita di Indonesia. Nah, jadi malam ini kita akan ngebahas tentang hipertensi paru bersama speaker kita nih, udah bergabung bersama kita, speaker kita pada malam hari ini. Saya panggil langsung Dr. Denio Arijab, spesialis jantung pembuluh darah konsultan ya. Beliau merupakan seorang konsultan kardiologis dan interventional kardiologis. Saat ini beliau, sudah bergabung Dr. Denio. Selamat malam Dr. Denio. Ya, beliau saat ini berpraktek. Ya, selamat malam dok. Sehat dok? Terima kasih, selamat malam Dr. Yuke. Selamat malam semua sahabat Perki Medan. Salam sejahtera, semoga kita semua sehat ya. Terima kasih, saya juga sehat. Alhamdulillah, sehat selalu, segar selalu kayaknya ya dok. Gimana kira-kira praktek selama ini masa-masa ini dok? penuh dengan tantangan ya, apalagi penuh sekarang tantangan selalu ya dok. Iya, tapi mudah-mudahan selalu. Kita makin banyak yang kasus-kasusnya, jadi ya penuh dengan tantangan. Kita harus selalu waspada ya dok. Betul Dr. Yuke. Saya rasa teman-teman di Medan juga sama. Walaupun ini kita harus tetap selalu waspada, yang kita nggak pernah tahu yang mana. Benar, tapi tetap semangat ya dok berpraktek untuk pasien-pasien kita ya dok ya, insya Allah selalu dilindungin. Ya, betul. Nah, amin. Jadi Dr. Denio ini saat ini beliau berpraktek di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk, di Rumah Sakit Brawijaya Saharjo, dan di Rumah Sakit Bunda Menteng. Benar ya dok ya? Iya, terima kasih. Oke, jadi sebelum kita lanjut nih, kita mulai ngobrol-ngobrol sama Dr. Denio. Sebelumnya saya ingin mengajak sahabat Perki semua untuk like, share, komen, serta subscribe channel YouTube Perki Medan. Dan kami juga ingin mengingatkan untuk tidak lupa untuk memfollow sosial media Perki Medan dan juga ikuti websitenya www.perkimedan.org. Untuk teman-teman yang ingin bertanya nanti sepanjang diskusi atau ngobrol-ngobrol kita malam ini, kami persilakan untuk mengetik di kolom live chat yang ada di bawah, kami persilahkan. Nah, jadi mungkin kita langsung aja nih ya dok ya, kita ngobrol-ngobrolnya. Nah, jadi tadi di awal mungkin udah kita ceritain dikit nih, ini yang mau kita ceritain adalah hipertensi paru, sedikit berbeda ya dengan penyakit hipertensi yang mungkin udah sering masyarakat dengar atau bahkan mungkin tahu, udah pada banyak mungkin juga punya alat pemeriksaan hipertensi kalau di rumah masing-masing gitu ya. Nah, jadi mungkin Dr. Denio boleh diceritain dulu apa sih sebenarnya hipertensi paru gitu, dan apa-apa aja sih sebenarnya yang bisa menimbulkan penyakit ini ya dok ya? Oke. Kita coba ya, mohon bantuannya untuk bisa share screen dari admin. Apakah sudah terlihat Dr. Yuke? Sudah terlihat Dr. Denio. Ya. Oke.
Jadi mungkin tadi seperti yang Dr. Yuka bilang ya, sebelum kita bisa mulai dengan hipertensi paru tuh mungkin kita mesti tahu dulu cara kerjanya sebenarnya apa sih dan bedanya kurang lebih apa dengan hipertensi yang biasa kita dengar ya Dr. Yuka ya, yang selama ini hipertensi lebih ke arah tekanan darah tinggi atau tekanan darah yang melebihi 140/90 mm Hg. Jadi di jantung kita tuh terdapat dua pompa yang bekerja secara paralel. Jadi ada yang di sebelah kiri, ada yang di sebelah kanan. Jadi kalau sirkulasi darah itu kita mulai dari jantung sebelah kiri, dia akan memompa darah keluar dari jantung kiri ke seluruh badan, ke kepala, ke tangan, kemudian menyalurkan oksigen ke seluruh badan dan mengalami pertukaran oksigen karbon dioksida dan kemudian kembali ke sirkulasi kecil yang kita sebut dengan sirkulasi paru ya. Jadi membawa darah itu ya kembali dari seluruh badan ke bilik sebelah ke serambi sebelah kanan, kemudian ke bilik sebelah kanan dan masuk ke dalam paru-paru untuk mengalami pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dan kemudian kembali lagi dari setelah karbon dioksida yang dibawa dari pembuluh darah balik atau vena ke paru-paru itu dihilangkan dan diganti dengan oksigen yang baru, maka darah akan kembali lagi ke serambi sebelah kiri untuk memulai proses yang dimulai tadi. Jadi peningkatan tekanan darah pada sirkulasi sistemik atau sirkulasi badan kita sebut dengan hipertensi, kita sebut dengan hipertensi, dan kalau peningkatan tekanan darah di sirkulasi paru-paru itu yang kita sebut dengan hipertensi paru. Jadi kalau di tekanan darah sistemik itu atau tekanan darah yang biasa lazim kita dengar itu mempunyai 2 angka, biasanya kalau di alat-alat ukur yang otomatis itu bahkan ada 3 ya, jadi ada sistolik 120 misalnya. Terus diastolik adalah ketika jantung relaksasi itu sekitar 80 kalau yang di normal, dan biasanya ada angka ketiga yang menyebutkan nadinya. Itu kalau di angka-angka tekanan darah atau alat pengukur tekanan darah yang otomatis. Nah, sedangkan di paru-paru tekanan darahnya itu tidak begitu tinggi ya. Di paru-paru tekanan darahnya yang normal itu berkisar antara 8 sampai 20 mm Hg. Jadi tidak sebanding dengan tekanan darah yang di sistemik yang tadi sekitar 120/80 normalnya. Jadi hipertensi paru itu terjadi apabila tekanan darah rata-rata itu melebihi 25 mm Hg pada saat istirahat. Dan dalam hal ini yang angka kita pakai itu kalau di tekanan darah sistemik itu ada angka sistolik dan diastolik. Di sini kita pakainya angka systolic arterial pressure-nya. Ya. Nah, hipertensi paru ini termasuk penyakit langka, tetapi serius, merupakan penyakit serius yang bisa diobati tetapi tidak bisa disembuhkan. Ya, karena dia menyangkut paru-paru, maka gejalanya mirip dengan penyakit-penyakit paru seperti asma, emfisema, penyakit paru obstruktif kronis, dan bahkan bisa juga mirip dengan gagal jantung. Jadi di Indonesia sendiri ada sekitar 150.000 angka perawatan ya, dengan usia rata-rata itu sekitar 36 tahun kalau di Amerika, dan pada wanita tuh lebih banyak, bisa sampai 2 kali lipat dibandingkan pria. Dan kalau di Amerika itu bisa mencakup sekitar 200.000 hospitalisasi, jadi perawatan di rumah sakit karena peningkatan tekanan darah di paru-paru ini. Tadi ditanya juga faktor resikonya apa sih yang bisa bikin. Salah satunya adalah kegemukan atau obesitas, pemakai sabu-sabu dan kokain, ya. Juga ada pemakaian obat diet, tapi sekarang obat diet ini udah dilarang. Terus adanya riwayat hipertensi paru di keluarga juga bisa,
orang-orang yang tinggal di tempat tinggi, di high altitude. Selain itu bisa juga karena sleep apnea. Sleep apnea itu adalah penyakit di mana pada saat kita tidur aliran udaranya itu terganggu, ya. Dan biasanya itu bisa dilihat dari ngorok yang berlebihan, dan selain itu juga hati-hati, ada beberapa penyakit tertentu yang juga bisa menyebabkan hipertensi paru ini, misalnya HIV, penyakit jantung bawaan, atau autoimun, dan yang terbaru bahkan dilaporkan di COVID-19. Begitu, semoga bisa menjawab pertanyaan tadi, Dr. Yuka. Iya, terima kasih dok. Jadi memang ternyata banyak juga faktor risikonya untuk terjadinya hipertensi paru ya dok ya, bahkan penggunaan obat-obatan ya, seperti apalagi metamfetamin dan kokain tadi ya, bahkan kegemukan sendiri juga menjadi faktor risiko ya dok. Sebelum Betul. kita lanjut dok, mungkin saya ingin menyapa dulu teman-teman kita yang udah bergabung, para sahabat Perki Medan. Ada juga nih yang udah bergabung teman kita yang selalu juga rutin untuk bergabung bersama kita nih, teman-teman dari hipertensi paru. Halo teman-teman dari hipertensi paru, mudah-mudahan bisa sedikit membantu lah ya bincang-bincang kita pada malam hari ini. Nah, oke, kita lanjut sedikit. Nah, jadi dari yang tadi, apa sih hipertensi paru itu, terus kenapa kira-kira itu bisa muncul? Nah, kalau misalnya gejala dok, jadi gejala-gejala dari penyakit hipertensi paru ini gimana dok? Apakah sama gitu dengan gejala hipertensi atau berbeda? Dan gimana sih cara mungkin teman-teman sahabat Perki, masyarakat untuk mengenali gejala awalnya, atau bahkan mungkin gimana kalau misalnya teman-teman sejawat kita nih dokter gitu untuk menegakkan diagnosa penyakit hipertensi paru ini dok? Iya sih, memang seperti tadi yang disebutkan di slide sebelumnya. Jadi karena dia terkenanya di paru-paru, gejala paru-parunya tentu akan lebih nyata, dan juga jantung itu juga bisa terkena, karena kalau tekanan di paru-parunya besar, itu akan menjadi beban untuk jantung kanan yang bertugas untuk memompa darah ke paru-paru itu. Jadi semakin tinggi tekanan darah paru-parunya, ya semakin berat beban dari jantung sebelah kanan untuk bisa mengalirkan darah untuk mengalami pertukaran oksigen karbon dioksida. Gejala-gejala yang tadi seperti saya bilang untuk itu di paru-paru ya sesak, seperti orang asma, seperti orang penyakit paru kronis, itu bisa juga biru di bibir ya, biru di bibir. Kalau kita lihat di gambar yang sebelah kiri ini, dia menyebabkan sesak pada saat tergantung dari keberatan atau tergantung dari tingkat hipertensi paru ini, dia juga bisa bikin sesak pada saat istirahat. Kalau semakin berat, kalau masih ringan, dia sesak pada saat aktivitas. Nyeri dada juga bisa terjadi, denyut nadi yang cepat juga bisa terjadi, lelah, pingsan atau pusing karena aliran darah yang mencapai dari jantung kanan ke kirinya berkurang ya. Terus kemudian karena tadi yang beban berat untuk jantung kanannya itu dapat menyebabkan jantung kanannya itu kewalahan. Jadi bisa bikin bengkak di perut, juga bisa menyebabkan bengkak di kaki dan bengkak di pergelangan kaki. Ya. Dan itu semua bisa timbul ya tergantung dari derajat keparahannya, dan untuk membedakan, karena tadi gejalanya bisa mirip penyakit paru dan gagal jantung, untuk menegakkan diagnosanya kita bisa melakukan pemeriksaan sebagai berikut ya. Pemeriksaan fisik tentu, yaitu yang paling dasar ya. Kemudian dapat dilakukan pemeriksaan foto paru-paru dengan X-ray, dengan ronsen, pemeriksaan elektrokardiogram atau rekam jantung yang menunjukkan aktivitas listrik jantung, ekokardiografi adalah USG jantung, dan pada kasus-kasus selanjutnya apabila
apabila sudah terkonfirm atau sudah terkonfirmasi, dilakukan pemeriksaan kateterisasi jantung kanan. Jadi seperti yang tadi saya bilang, saya rasa untuk rekan-rekan kita dari awam, yang penting adalah melihat bagaimana keluhannya. Kemudian nanti kalau dari dokter akan bisa melihat apakah ada tanda-tanda peningkatan beban di jantung kanan, apakah ada tanda peningkatan beban dari jantung kanan yang dapat dilihat di pembuluh darah di leher, di hati dan di kakinya, apakah ada bengkak, apakah ada pembesaran dari perut, ya, itu yang semua menunjukkan tanda-tanda gagal jantung kanan. Kemudian dari foto pemeriksaan Ronsen juga bisa menunjukkan tanda-tanda di mana pembuluh darah, arteri dan vena arteri pulmonalnya membesar. Kemudian pada pemeriksaan EKG dapat kita lihatkan tanda-tanda jantung kanannya yang juga membengkak atau menebal. Dan pada USG jantung kita dapat menemukan peningkatan tekanan darah di paru-paru yang tadi kita sebut. Jadi nanti setelah kita udah terkonfirmasi bahwa oh ini iya nih tekanan darah tinggi di paru-paru atau hipertensi paru, baru akan dilakukan pemeriksaan kateterisasi jantung kanan. Kateterisasi jantung kanan ini sifatnya adalah pertama kita untuk mengkonfirmasi, benar nggak sih? Ya, karena dengan ekokardiografi itu kita hanya bisa mempunyai petunjuk-petunjuk yang mengarah ke sana. Jadi semakin tinggi tekanan arteri di paru-paru, jadi tekanan sistolik di arteri pulmonal. Jadi arteri pulmonal itu adalah pembuluh darah dari jantung, dari bilik jantung sebelah kanan ke paru-paru. Dan apabila di situ dia tinggi melebihi angka 50 mm Hg, itu kecurigaan adanya hipertensi paru itu tinggi, dan itu perlu ditindaklanjuti dengan kateterisasi jantung kanan. Ya, jadi dengan pemeriksaan ini, apabila kita menemukan tekanan arteri pulmonal rata-rata yang melebihi 25 mm Hg saat istirahat atau 30 mm Hg saat olahraga atau saat uji latih, maka diagnosis dari hipertensi paru dapat ditegakkan. Ya, selain itu yang tadi dibilang, karena ada beberapa penyakit lain seperti HIV yang dapat menyebabkan juga hipertensi paru, makanya perlu juga dilakukan. Ya, terus di sini ada tertulis NT-proBNP. NT-proBNP itu adalah hormon yang dikeluarkan oleh jantung kita apabila kerja atau beban jantung kita tuh terlalu berat, ya. Dan karena penyebabnya juga salah satu adalah gumpalan darah di pembuluh darah paru-paru, perlu juga dilakukan perfusi, scan perfusi ventilasi atau yang kita sebut dengan VQ scan. Terus kemudian karena juga bisa disebabkan oleh penyakit jantung bawaan, terkadang MRI dapat dilakukan untuk melihat atau menegakkan diagnosis ke arah sana. Jadi kemudian ada juga pemeriksaan cardiopulmonary exercise test yang di Indonesia sendiri nggak begitu lazim dikerjakan, ya, setahu saya, kecuali oleh beberapa rekan kecuali dari rekan-rekan di kedokteran olahraga, dari rekan-rekan di anestesi yang mengerjakannya, begitu. Semoga bisa terjawab pertanyaannya. Iya, jelas sekali sebenarnya, Dok, ya. Jadi mungkin untuk teman-teman sahabat Perki, kalau misalnya memang menemukan keluhan-keluhan tadi seperti yang dibilang Dokter Dina, mungkin keluhannya memang cukup luas ya, Dok, seperti keluhan penyakit paru atau bahkan mungkin seperti keluhannya penderita gagal jantung gitu ya, Dok, ya. Tapi mungkin itu sudah bisa menjadi tanda-tanda untuk sahabat Perki untuk segera mencari pemeriksaan lah gitu ya, atau mencari pertolongan untuk segera dilakukan pemeriksaan. Untuk teman-teman sejawat dokter juga mungkin yang dokter umum, kalau misalnya dari pemeriksaan fisik tadi yang seperti dijelaskan Dokter Dinio, mungkin memang udah ketemu suara jantung P2-nya yang mengeras gitu ya, Dok, ya, ada TVJ yang meningkat atau tanda-tanda gagal jantung kanan lainnya, EKG juga udah mulai kelihatan yang beban jantung kanannya
meningkat, mungkin sudah bisa juga langsung berpikir bahwa mungkin ini sudah hipertensi paru ya dok ya, mungkin untuk bisa segera lebih melakukan pemeriksaan yang lebih advance lagi, atau bahkan mungkin berpikir untuk merujuk gitu ya dok ya. Nah, Betul. jadi kalau tadi kita lihat untuk menegakkan diagnosanya sebenarnya untuk sampai memang diagnosanya bisa ditegakkan adalah sampai melakukan pemeriksaan kateterisasi jantung kanan ya dok. Jadi cukup rumit sebenarnya ya untuk kita menegakkan diagnosa pastinya. Nah, terus gimana dengan pengobatannya dok? Apakah juga sulit atau mungkin sulit didapatkan gitu dok untuk pengobatan penyakit hipertensi paru ini? Iya, pengobatannya ya seperti yang tadi Dr. Yuko bilang ya, sulit didapatkan. Terkadang memang ada beberapa dari obat yang memang bisa diberikan untuk ini, itu tuh belum tersedia di Indonesia. Tapi kita bicarakan dulu sebelum sampai ke pengobatan, kita harus ngelihat dulu klasifikasi dari hipertensi paru menurut WHO. Jadi ada 5 yang besar, di mana di klasifikasi yang pertama adalah pulmonary arterial hypertensi atau hipertensi paru yang tidak diketahui penyebabnya atau idiopatik namanya. Itu disingkat dengan masing-masing, ada yang bilang IPAH. Tapi yang perlu ditekankan di sini adalah ada kata arterialnya untuk yang tidak diketahui penyebabnya ya. Nah, terus yang kelompok kedua adalah penyakit hipertensi paru akibat penyakit paru, misal karena penyakit paru obstruktif kronis atau fibrosis paru atau fibrosis atau jaringan paru di paru, karena bisa TBC, bisa juga karena penyakit lain yang timbul di paru-paru. Terus kemudian dari COVID sekarang juga bisa ya, fibrosis parunya ini menyebabkan peningkatan tekanan paru, jadi hipertensi paru. Jadi kelompok ketiga adalah penyakit adalah hipertensi paru akibat penyakit jantung, misalnya penyakit katup jantung, penyakit jantung bawaan yang banyak juga ya. Dan yang kelompok 4 adalah akibat penggumpalan darah yang kronik pada paru. Ini disebut dengan chronic thromboembolism pulmonary hypertension. Dan pada yang kelompok kelima adalah faktor-faktor lain, yang misalnya gara-gara autoimun, gara-gara HIV, dan lain sebagainya. Jadi klasifikasi ini penting dalam menentukan apa yang mau kita berikan. Tetapi secara umumnya obat yang dapat diberikan adalah oksigen terapi, terapi oksigen. Terapi oksigen ini terutama yang perlu dibawa terus-terusan apabila saturasi oksigennya tuh rendah sekali. Kalau di guideline-nya dibilang di bawah 60 mm Hg. Kemudian apabila ada tanda-tanda bengkak di perut, ada bengkak di kaki, dapat diberikan diuretik atau obat untuk kencing ya. Dapat diberikan digoxin. Digoxin ini adalah obat lama yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kontraksi dari kemampuan pompa dari jantung. Dan pada tipe 1 dan 4, terutama di mana yang 4 ya, karena hipertensi paru akibat penggumpalan, maka antikoagulan merupakan terapi yang sangat penting. Dan yang kemudian dapat dilakukan adalah exercise atau olahraga juga. Jadi pada tipe 4 kalau memungkinkan, bahkan kalau terdapat gumpalan darah yang banyak di paru-paru, dapat dilakukan operasi. Tentu operasinya juga resikonya tinggi ya, dan di Indonesia nggak banyak center yang dapat melakukan hal ini. Terus pada tipe 2, 3, dan 5 pengobatan ditujukan terutama pada penyakit yang mendasari. Jadi kalau misalnya gara-gara penyakit jantung bawaan ya, sebaiknya hipertensi parunya itu diobati sebelum kerusakannya bersifat permanen. Nah, tadi kan kita udah sebutkan bahwa disarankan untuk melakukan pemeriksaan dengan kateterisasi jantung kanan. Yang pertama untuk konfirmasi, yang kedua untuk menentukan sebenarnya tuh dia pembuluh darahnya itu masih reaktif nggak sih? Soalnya gini, ada hipertensi paru yang
apabila diberikan obat tertentu dia tidak akan mempunyai efek yang banyak. Jadi ini disebut dengan vasoreactivity test, reactivity test. Jadi tes ini dilakukan dengan memberikan nitric oxide atau adenosine. Jika tekanan darah arteri paru, arteri pulmonal rata-ratanya turun lebih dari 10 mm Ag, berarti pasien ini dapat diberikan obat-obatan golongan penghambat kanal kalsium, misalnya amlodipin atau diltiazem. Kenapa sih dikasih obat penghambat kanal kalsium ini? Karena kanal kalsium ini berperan dalam kontraksi pembuluh darahnya. Dan di mana? Di semua pembuluh darah. Mau pembuluh darah jantung juga, di pembuluh darah di mana-mana, dan di dalam hal ini adalah pembuluh darah di arteri pulmonal. Sehingga yang dicapai atau yang diharapkan dapat dicapai adalah relaksasi dari otot itu sehingga terjadi vasodilatasi. Dan jika tidak terjadi penurunan 10 mm Hg itu, berarti obat golongan calcium channel blocker ini tidak akan dapat menurunkan atau memberikan terapi atau perbaikan dari gejala sama sekali. Nah, dalam hal-hal itu kita perlu obat-obat yang lebih advance saat ini yang kita sayangnya nggak bisa dapat di Indonesia dengan mudah. Belum ada ya, Dok? Iya, setahu saya belum ada 1-2 kali di mana kita bisa menyewa, tapi aduh susah juga ya. Saat ini bisa disewa tapi bukan untuk yang terapi buat di rumah ya. Jadi untuk di rumah sakit yang ada, yang di rumah sakit besar. Ya. Jadi kalau kita lihat dari ini di slide ini, apa sih obat-obat yang bisa menyebabkan dilatasi? Dilatasi itu artinya pelebaran dari pembuluh darah parunya. Yang menyebabkan pelebaran adalah nitric oxide. Terus yang dapat menyebabkan pelebaran lain adalah prostaglandin, beta adrenergic receptor, dan pemberian oksigen. Sedangkan yang di sebelah kanan itu adalah hormon-hormon atau reaksi-reaksi yang dapat menyebabkan terjadinya vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah di paru. Salah satunya yang penting saya rasa di sini adalah hipoksia yang sifatnya atau kekurangan oksigen yang sifatnya menurunkan nitric oxide. Nitric oxide itu menyebabkan pelebaran pembuluh darah dan peningkatan endotelin. Endotelin ini menyebabkan juga konstriksi. Makanya sayangnya salah satu obat yang bisa diberikan adalah endothelin receptor antagonis atau ERA. Sayangnya obat itu belum ada di Indonesia. Belum ada di Indonesia ya, Dok? Iya, belum ada tuh sampai saat ini. Jadi yang tadi saya sebut semuanya diinotrop, digoxin, ada pengencer darah, ada diuretik atau obat kencing, ada endothelin receptor antagonis, ada fosfodiesterase inhibitor. Tapi yang dari semua ini yang belum ada adalah yang endothelin receptor antagonis. Ya, ini yang disebut tadi yang obat inhalasinya Ilopros namanya, inhaled treprostinil atau Tivaso. Ini nggak available di Indonesia, bahkan di luar negeri pun nggak gampang dapatnya. Jadi agak susah dalam memberikan terapi ini. Ini juga penyebab pemberian Ilopros yang tadi itu yang membantu membuat relaksasi dalam bentuk intravena, sayangnya kita belum punya. Ya. Dan obat ini biasanya diberikan secara kombinasi sesuai dengan functional class-nya. Jadi kita mesti tentuin nanti dia punya keluhan seperti apa, derajat-derajat keberat atau derajat keparahan dari penyakitnya itu yang menentukan nanti obat mana yang harus diberikan. Semoga bisa menjawab, Dr. Yuka. Iya, Dok. Benar, Dok. Jadi memang sebenarnya obatnya juga cukup banyak ya, Dok ya. Tergantung juga dari apa simptomnya dan tentunya obat utama yang untuk membantu terhadap hipertensi parunya itu ya. Dan itu pun
ternyata masih banyak yang tidak tersedia di Indonesia. Yang tersedia pun mungkin nggak selalu bisa didapatkan dengan mudah ya dok, terutama kalau misalnya kita mayoritas di rumah sakit BPJS kayaknya ya dok ya. Mungkin masih ada Betul, yang terbatas ya. Jadi memang betul. tadi saya lihat juga ada teman kita dari Yayasan Hipertensi Paru tadi memberikan komen mungkin untuk sejawat-sejawat kita jika ada mungkin pasiennya yang kesulitan untuk mendapatkan obat PH mungkin bisa menghubungi teman-teman kita dari hipertensi paru ini dari Yayasan Hipertensi Paru Indonesia mungkin ada yang bisa dibantu oleh mereka untuk mendapatkan obat-obatannya. Mungkin begitu ya dok ya pesan dari ini teman-teman hipertensi paru. Nah, Iya. jadi kalau tadi yang terakhir tadi Dokter Dinio bilang kalau misalnya obat-obatannya sebenarnya diberikan secara kombinasi dan diberikan juga berdasarkan functional class-nya ya. Kalau kita lihat tadi sekilas functional class-nya kan mirip ya seperti functional class heart failure pada New York Heart Association ya NIHA class gitu untuk gagal jantung. Nah, kalau di gagal jantung kan kita berusaha gimana caranya tata laksana yang kita berikan supaya functional class itu harus turun gitu kan, harus reversible dia harus sampai di functional class 1 gitu ya dok ya, artinya yang tanpa keluhan. Nah, gimana pada hipertensi paru ini? Apakah memang dia juga kita akan bisa reversible gitu keluhannya bisa functional class-nya turun gitu atau gimana dok? Ya itu yang diharapkan dari pengobatan ini ya, dok. Tetapi dia sayangnya dia bersifat irreversible. Jadi dia tidak bersifat seperti pada yang tadi Dokter Yuko bilang untuk gagal jantung kita bisa menurunkan dengan banyak. Tapi sayangnya, apalagi kalau misalnya kita berhasil merekompensasi ya dok ya, kalau orang dengan gagal jantung akibat iskemia atau akibat serangan jantung, tapi di yang ini sayangnya sifatnya tuh irreversible dan tetapi dia bertujuan untuk mengurangi keluhan. Jadi mengurangi keluhan dan mencegah progresivitas. Jadi artinya mencegah jangan sampai dia memburuk ya. Dia memang bisa kita obati untuk perbaikan keluhan ya, tapi kita tidak bisa menyembuhkan sampai saat ini sayangnya ya. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita yang coba kita lakukan untuk misalnya pada orang dengan emboli paru yang kronis ya, diharapkan dengan kita kasih pengencer darah dia bisa lebih turun tekanan darah di parunya, tetapi ada kenyataan di sehari-harinya sulit untuk mendapatkan hal juga. itu. Iya. Dan makanya penting kalau misalnya kita masih di kelas NIHA, tadi kalau kita bilang kelas NIHA-nya masih 1 sama 2, itu prognosisnya masih lebih baik dibanding kelasnya 3 atau 4. Jadi ada beberapa parameter lain juga yang dapat mempengaruhi prognosis itu ya. Contoh misalnya kemampuan kontraksi dari jantung kanannya yang kalau udah semakin jelek itu semakin jelek prognosisnya. Gitu dok. Semoga. Iya, bener dok. Jadi memang kita berupaya untuk mencegah agar keluhannya tidak semakin berat dan perjalanan penyakitnya mungkin progresivitasnya bisa ditahan seperti itu mungkin ya dok ya untuk tata laksana hipertensi paru ini ya dok ya. Betul dok, betul dokter Yuko. Kemudian tadi Dokter Dinio juga ada menyebut di awal tadi tentang cerita pengobatan bahwa termasuk salah satunya tadi ada disebutkan exercise. Nah, jadi kalau exercise atau olahraga seperti apa nih dok yang boleh atau yang memang dianjurkan untuk penderita hipertensi paru ini? Dan ada nggak dok kalau misalnya kayak mungkin di gagal jantung ada makanan-makanan tertentu yang memang kita hindari atau kita cegah gitu, misalnya kita membatasi garam dan lain-lain sebagainya gitu. Apakah ada makanan-makanan khusus yang harus dihindari atau bahkan ada makanan-makanan khusus yang mungkin bisa membantu meringankan keluhan penderita hipertensi paru, dok? Iya, untuk exercise itu saya rasa dalam hal ini penting ya, terutama tapi kita harus lihat dari derajat keparahan penyakitnya.
Tentu dengan NIHA 3 dengan functional class 3 atau 4 mungkin exercise-nya akan bisa berakibat fatal karena udah nggak ada reservoir dari paru-parunya lagi ya dok ya. Tapi kalau untuk yang diklasifikasi 1 sama 2 itu akan sangat berperan dalam menjaga supaya dia nggak bertambah parah kalau menurut saya. Tetapi bukan berarti yang di kelas 3 itu sama sekali nggak bisa exercise. Semua tergantung dari seberapa stabilnya penyakit ini juga. Dan itulah pentingnya untuk dilakukan pemeriksaan. Dan exercise yang disarankan tuh harus dilakukan setelah semua gejalanya terkontrol. Jadi dia harus stabil setidaknya dan pelan-pelan. Jadi nggak bisa tuh kita hari ini langsung mau lari 1 kilo misalnya gitu. Saya rasa itu akan sulit. Jadi harus dilakukan berkala dan harus dilakukan gradual dalam arti hari ini mungkin 10 menit saya bisa mencapai 100 meter, besoknya kita tahan di seminggu, ya, terus habis itu kalau dia naik kita bisa bikin lebih panjang 120 meter misalnya gitu. Jadi berkala itu penting dan jangan sendirian dalam hal ini. Sebaiknya kalau ada yang bisa menemani jadi lebih ini dan juga jaga, karena yang kita takut dari olahraga yang tidak terkontrol adalah kekurangan oksigen yang dapat menyebabkan pingsan. Jadi tentunya harus pilih olahraganya dengan jelas atau dengan tepat lah kasarnya. Nah, olahraga seperti yoga, olahraga seperti lightweight training ya, jangan yang berat, karena pada prinsipnya nggak boleh kita nahan napas nih pada saat hipertensi paru. Kalau nahan napas dia akan menjadi lebih berat kerjanya semuanya. Jadi kalau kita mau exercise yang lightweight, kalau mau weight training juga harus yang light ya. Jadi dan jalan itu bisa. Jadi seperti yang saya tadi disarankan, lebih ke arah gradual, berkala dan gradual. Nah, sedangkan untuk makan penting juga untuk menjaga supaya dietnya tuh rendah garam. Ya, terus harus dikunyah pelan-pelan ya. Ini untuk orang yang makannya cepat susah nih. Tapi harus dikunyah pelan-pelan dan juga jaga balance dari air yang diminum, dan air yang diminum itu penting karena kalau jantung kanannya udah empot-empotan kerja terus kita minumnya yang banyak, jadi nanti akan menjadi semakin berat. Tetapi harus dijaga juga, nggak boleh ada orang banyak pasien kita ya dokter Yuka ya, yang tadi bilang nggak boleh minum banyak-banyak terus akhirnya minumnya sedikit sekali, itu juga bahaya. Karena kalau diminumnya sedikit akhirnya nggak akan ada darah yang cukup untuk dipompa ke jantung sebelah kiri. Ya berhenti merokok, karena dia akan merokok itu hanya akan memperberat dan memperparah ya dengan dia menginaktivasi nitric oxide terutama. Yang penting juga adalah support dari sekitar ya. Dan dalam hal ini saya mengapresiasi banget nih Yayasan Hipertensi Paru kita yang tadi Dr. Yuko bilang juga ya. Jadi di situ saya sempat lihat-lihat juga dan memang saya rasa akan mendapatkan banyak support dari mereka juga. Saya rasa itu, Dok. Iya dok, jadi tetap exercise itu tetap harus dilakukan setelah semua gejala terkontrol gitu ya dok ya. Jadi memang harus, dan mungkin exercise-nya yang harus dijelaskan adalah bahwa juga bertahap, pelan-pelan, dan mungkin lebih kepada mendengarkan kesanggupan tubuhnya gitu ya dok ya. Tidak memaksakan sekali latihan harus setengah jam jalan cepat atau lari-lari mungkin gitu ya dok ya. Dan memang betul sekali bahwa emotional dan psychological support seperti misalnya ada grup-grup support seperti yang ditawarkan oleh Yayasan Hipertensi Paru ini sepertinya memang sangat baik ya untuk pasien-pasien agar tetap semangat. Oke. Nah, terus kalau misalnya, mungkin ini pertanyaan terakhir ya dok sebelum kita masuk ke bila ada pertanyaan dari teman-teman sahabat Perki. Kalau kita cerita tadi misalnya mungkin functional class-nya sudah functional class 4 terus yang tidak bisa lagi turun gitu functional class-nya gitu. Kemudian sudah advance sekali hipertensi parunya. Adakah tata laksana paliatif gitu dok untuk penderita-penderita ini gitu? Kalau misalnya ada kira-kira
uh, palliative care yang gimana nih yang cocok untuk penderita hipertensi paru? Terus mungkin ada pesan gitu dari Dokter Denio untuk sahabat Perki Medan yang mungkin keluarganya atau mungkin sahabat Perki yang sedang menyaksikan sendiri merupakan penderita penyakit ini, mungkin ada pesan dari Dokter Denio. Iya dok. Jadi yang palliative care-nya kalau dalam kondisi yang udah seperti tadi Dokter Yuka sebutkan, ya satu-satunya saya rasa yang masuk adalah terapi oksigen. Tentu dan bukan cuma terapi oksigen. Jadi kalau oksigen ini seperti dilihat di slide ini bisa ada tipe-tipenya yang compress, liquid, oxygen concentrator. Jadi selain itu yang menurut saya penting adalah sebenarnya yang tadi kita sebut dok, support itu penting. Karena kalau kita nggak, atau saya berpikir sebagai pasien dan saya tidak mendapatkan support, itu sangat melelahkan. Dan kalau kita lihat dari pasien-pasien COVID yang kita tangani sekarang, di mana semuanya sendiri di dalam, tanpa itu berpengaruh sekali ke mental mereka. Dan saya rasa dalam hal ini itu penting. Kemudian untuk kalau orang-orang yang atau penderita hipertensi paru, ada hal-hal tertentu yang harus dihindari. Memang seperti yang tadi saya bilang, olahraga yang terlalu berat itu berbahaya. Terus kemudian kalau kita traveling itu juga berbahaya. Dan tadi saya sempat lihat juga ada pertanyaan kayaknya di chat juga, seberapa tinggi sih kurang lebih. Kalau dia di atas 1.500 meter, di atas itu tuh lebih tinggi dan lebih berat buat badan kita. Dan bukan hanya berpengaruh terhadap orang dengan hipertensi paru. Saya rasa kalau hipertensi paru malah lebih rendah, tapi untuk orang-orang dengan gagal jantung juga sekitar segitu kalau saya nggak salah. Terus kemudian pada ibu hamil ini yang ibu hamil adalah suatu beban yang besar untuk jantung, untuk badan kita. Jadi pada saat ini apabila hipertensi paru yang berat atau hipertensi paru yang nyata, ini sangat tidak memungkinkan dan berbahaya bagi ibu dan bayi. Ya, itu aja sih kayaknya dok. Iya dok. Jadi mungkin kalau misalnya memang pada penderita hipertensi paru yang memang sudah tegak gitu ya, apalagi mungkin yang memang sudah berat kondisinya, memang harus dianjurkan gitu ya dok untuk menghindari kehamilan ya dok ya. Iya. Begitu juga apabila akan melakukan perjalanan, terutama dengan pesawat terbang gitu ya, memang harus diberikan warning terlebih dahulu gitu ya dok ya. Betul dok. Jadi saya rasa kalau kita misalnya terbang itu dalam hal seberapa jauh. Jadi penerbangannya kemana dulu. Kalau misalnya penerbangan kita mau yang jarak jauh, kita akan terbang lebih tinggi. Oksigen kita akan lebih rendah di atas, tekanannya akan lebih tinggi di atas, semakin lebih bebannya semakin lebih berat. Jadi itu penting. Terus kemudian tadi juga tertulis kalau ada operasinya tipe anestesinya juga penting. Tipe anestesinya juga penting, jangan asal dibius saja habis itu bisa nggak bangun. Jadi harus dipilih obat bius yang paling, atau cara pembiusan yang paling tepat ya. Jadi membicarakan dengan rekan-rekan kita dari anestesi yang mana yang paling optimal untuk pasien ini dan tidak berbahaya untuk pasien ini. Pokoknya semakin tinggi atau semakin parah hipertensi parunya, ya semakin besar resikonya. Iya, benar sekali dok. Bahkan termasuk ketika akan menjalani operasi tadi ya dok ya, jadi maka penting sekali untuk pemeriksaan pre-op itu ya dok ya. Betul dokter Yuka. Oke, jadi mungkin tadi setelah kita mendengarkan pemaparan dari Dokter Denio, ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Mungkin ini sudah ada yang bertanya, boleh saya bacakan ya dok ya. Ini ada pertanyaan dari Farkan Apkari. Selamat malam dok, izin bertanya.
kalau pasien dengan hipertensi paru juga didapat penyakit katup jantungnya, Dok, yang mana terlebih dahulu ditangani dan bagaimana, Dok, penanganannya? Jadi yang tadi seperti kita bicarakan Pak Farhan, kita perlu dulu untuk melihat yang mana pertama mungkin yang mana duluan, terus kemudian beratnya saya akan lihat hipertensi parunya sendiri beratnya kayak seberapa. Dan itu yang menentukan nantinya. Makanya tadi pemeriksaannya juga harus komprehensif. Kita nggak bisa kalau dalam hal dengan hipertensi paru tuh, ya udah kita operasi aja jantungnya, kita operasi aja katupnya duluan tanpa melihat yang mana yang ini. Dan tadi seperti yang saya bilang, kalau memang hipertensi parunya didapatkan dari katup jantungnya yang sudah lama dan bersifat permanen, pada saat kita operasi angka kematiannya tinggi sekali. Jadi disitulah pentingnya tugas dari rekan-rekan dokter umum, dari rekan-rekan kita dokter jantung, Pak, pembuluh darah, ya untuk menentukan pertama mendeteksi dulu ini ada apa enggak. Yang kedua rekan-rekan dokter umum bisa pada saat dia sudah menentukan bisa merujuk untuk kita tentukan nih yang mana sih. Jadi misalnya ada orang dengan hipertensi pulmonal, terus ditemukan ada apa ya, ada lubang misalnya PFO atau ASD, ada defek dari septum interatrial yang kecil. Ya udah kita tutup aja itunya, lubang itu bisa berbahaya karena itu menjadi tempat escape pressure dari pada pasien tersebut. Semoga terjawab, Pak Farkan. Terima kasih, Dok. Ya, jadi cukup jelas ya, Pak Farkan ya. Oke, nah kita lanjut lagi nih. Ada pertanyaan dari 23 Nola Cahya Putri. Selamat malam, Dokter. Untuk terapi oksigen, apakah ada batasan maksimal sehari berapa yang boleh diberikan, Dok? Terima kasih. Nah, jadi untuk terapi oksigen sendiri, Dok, apakah ada memang pembatasan gitu, Dok? Apakah ada pembatasan? Jadi gini, oksigen sendiri bukannya tanpa risiko. Kita sendiri tahu bahwa oksigen yang terus-menerus juga bisa berakibat fatal, bisa berakibat juga. Contoh misalnya pada penyakit paru obstruktif kronis, kita disarankan untuk memakai oksigen sekitar 12 sampai 16 jam per hari dengan sekitar 8 jam di mana tanpa oksigen. Dari pasien-pasien COVID kita yang kita tangani, high flow nasal cannula itu juga bisa membuat pneumotoraks, bisa membuat keadaan-keadaan yang kita nggak harap tapi terjadi. Sebisa mungkin semua tergantung dari stage penyakitnya. Jadi kalau stage-nya masih rendah, masih 1-2, saya nggak akan memberikan 24 jam. Saya akan berusaha untuk memberikan seperti yang tadi di antara 12 sampai 16 jam. Dan tapi kalau memang udah di fase, udah di stage 4 di mana nggak ngapa-ngapain aja udah sesak, ya apa boleh buat, tapi dengan segala risiko yang harus kita perhatikan dan harus kita selalu antisipasi ya, Dok ya, kalau saya bilang. Iya, benar, Dok. Jadi mungkin benar-benar sesuai kebutuhan dan tergantung functional class tadi itu juga ya, Dok ya. Betul banget ya. Jadi tidak bisa juga disamaratakan untuk semua penderita gitu ya, Dok. Iya, Dok. Nah, ini ada yang menarik juga nih, Dok. Ini dari Sahiko Salafiyah. Dok, saya post-ado setahun lebih. Dan kemarin pH saya dari hasil eko katanya di angka 50, sebelumnya 40-an. Dan saturasi saya 96 sampai 100, tetapi kadang sesak. Apakah terapi oksigen boleh dilakukan setiap hari? Nah, ini mungkin juga dari pertanyaan dari penderita sendiri, Dok. Iya. Saya rasa Pak, sahabat Sahiko, kita dalam hal ini akan sangat sulit buat saya dengan secuplik informasi untuk bisa menjawab dengan tepat. Disinilah perannya dari teman-teman kita
dari teman-teman kita untuk menentukan sebenarnya masih ada yang apa-apa nggak sih dengan jantungnya gitu loh. Apakah hanya dengan dipasang ADO aja udah cukup? Apakah perlu obat-obatan yang lain sehingga kalau bisa nggak usah pakai terapi oksigen dulu gitu loh kalau saya bilang. Karena terapi oksigen sendiri akan membuat Anda menjadi lebih terbatasi saat belum diperlukan. Ya jadi mungkin dalam hal ini saya akan sarankan untuk diperiksakan lebih lanjut dulu untuk ditentukan apakah sebenarnya. Dan kalau memang perlu, boleh dilakukan setiap hari, boleh. Tetapi ya seperti yang tadi kita bicarakan, sebaiknya selama belum perlu 24 jam, jangan 24 jam. Ya, jadi mungkin Pak Sahiko memang harus dilakukan pemeriksaan kembali, pemeriksaan lebih lanjut gitu ya, apakah memang dibutuhkan setiap hari gitu, atau mungkin ada obat-obatan yang bisa lebih dioptimalkan, mungkin seperti itu ya dok ya. Jadi memang harus dilakukan Dok. pemeriksaan dulu untuk menentukan apakah perlu menggunakan oksigen setiap harinya. Iya, dan tentu perlu diingat sahabat-sahabat PRK Medan, perlu diingat bahwa orang dengan hipertensi paru itu harus menjalani kontrol teratur ya. Kita harus dikontrol teratur. Jadi ada hal-hal yang memang perlu dilakukan, apakah setiap 3 bulan, apakah setiap 6 bulan. Dalam hal ini kalau dia di angka 50, mungkin setiap 6 bulan saya akan lakukan echo untuk menentukan apakah dia bertambah parah, apakah dia enggak. Jadi ini adalah komitmen seumur hidup kalau saya bilang dalam hal penyakit ini. Ya, jadi menjaga untuk bisa mengantisipasi sebelum dia bertambah atau berubah menjadi permanen. Benar sekali dok ya. Jadi evaluasinya pun yang dilakukan secara berkala tetap harus terus dilakukan meskipun sudah melakukan penutupan terhadap defeknya gitu ya dok ya. Betul dok, betul banget dok. Kemudian ada dari sejawat kita nih dok, pertanyaan dari Dr. Nizam Akbar dok. Nah, senior kita nih dok, guru kita. Dokter, mengingat seriusnya penyakit ini, apakah rumah sakit harus membuat sebuah PH center atau cukup hanya di rumah sakit sentra pendidikan saja? Dan apakah cukup dilaksanakan oleh SPJP atau harus berkolaborasi juga dengan sejawat SPP gitu dok? Betul, terima kasih dok buat pertanyaannya. Buat saya, apakah rumah sakit harus membuat sebuah PH center? Kalau memang memungkinkan, bisa, saya akan sarankan dok. Tapi PH center sendiri nggak bisa kalau saya bilang dari hanya SPJP saja dok. Kita juga harus berkolaborasi dengan SPP. Kita juga harus berkolaborasi dengan, misalnya karena sleep apnea, kita harus berkolaborasi tentunya dengan THT-KL ya, kepala leher, dan dengan rekan-rekan sejawat yang memang mendalami tentang sleep disorder gitu dok misalnya. Dan penting sekali untuk hal-hal di center-center di luar negeri juga nggak semua rumah sakit punya kok dok semuanya untuk PH center kalau saya lihat. Dan itu memang rumit dan memang butuh pengalaman yang sangat banyak. Jadi itu kalau memang bisa akan sangat membantu ke penderita-penderita juga dan ke rekan-rekan sejawat yang memang menghadapi pasien begini pasien dengan hipertensi paru ini rumit, betul rumit. Dan harus kita diskusi banyak kita untuk mengumpulkan pengalaman untuk mengira-ngira yang mana terapinya yang lebih baik. Jadi dari Dr. Zulfan Effendi juga ini ditanya apakah obat itu bisa semua tipe pH atau apa, tertentu saja itu disitulah di pemeriksaan yang kita butuhkan untuk menentukan yang mana. Seperti salah satunya yang tadi vasoreactivity test. Benar sekali dok, setuju sekali dok. Jadi memang kolaborasi adalah kunci ya dok ya sebenarnya. Betul, dok. Untuk demi
kebaikan pasien ya dok ya, agar bisa tercapai secara komprehensif tata laksana untuk pasien. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya dok ya, waktu kita juga ternyata sudah hampir 1 jam. Dari Maratun Solika. Nah, malam dokter, maaf baru bergabung. Untuk hipertensi, bisakah berpotensi jadi hipertensi paru dok? Kalau secara langsung hubungannya potensinya nggak ada harusnya ya dok. Kalau ini, tetapi apakah bisa karena satu dan lain hal, kemungkinan ada. Tetapi hubungan secara langsung setahu saya tidak ada. Jadi tetapi apakah hipertensi yang biasa aja lebih nggak berbahaya dibandingkan hipertensi paru? Enggak, sama aja berbahaya. Dan apabila hipertensi itu tidak terkontrol, kita sudah lihat sendiri ya dokter Yuka ya, seberapa banyak dan seberapa berat dan seberapa bahayanya. Stroke, edema paru. Jadi edema paru adalah keadaan di mana paru-paru kita penuh air karena tekanan darah kita bisa sampai 200 lebih, di mana badan kita udah nggak mampu lagi, terus kita pingsan gara-gara itu. Jadi bukan hipertensi paru aja yang berbahaya, hipertensi itu juga berbahaya. Dia bisa merusak ginjal apabila tidak diobati. Dan jangan salah kaprah sama orang yang selalu bilang, oh nanti kalau minum obat hipertensi ginjalnya rusak. Terus habis itu dihentikan, jadinya akibatnya kita ginjalnya rusak gara-gara hipertensinya. Gara-gara hipertensinya nggak terkontrol. Iya, dengan angka kemungkinan 30%. Jadi hampir 10 kali hampir 30 kali lipat lebih tinggi daripada kemungkinan obat itu merusak ginjalnya. Ya, jadi itu seringkali salah kaprah dan hipertensi. Dan sayangnya itu masih banyak sekali terdengar ya dok ya. Iya dok, banyak banget. Nanti saya tergantung sama obatnya ya. Kalau memang badan kita masih mampu ya kita perlu obat ya kan. Tapi kan badannya udah nggak mampu untuk menangani itu. Gitu. Betul sekali dok. Oke, Dokter Denio, seru sekali ngobrol-ngobrol kita malam ini dok. Nggak terasa udah 1 jam juga ternyata dok kita ngobrol-ngobrol malam ini. Terima kasih juga untuk sahabat Perki yang sudah bergabung dan memberikan pertanyaan yang juga sangat menarik ya, sangat interaktif. Apalagi sepertinya kali ini cukup banyak juga nih penderita yang join nih malam ini dan memberikan pertanyaan atau sharing-sharingnya ya dok ya. Mungkin kita pamit dulu dari program Dokter Jantung Menjawab kita dari Perki Medan pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Denio yang sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih buat sahabat-sahabat Perki Medan, buat rekan-rekan tercinta, dan guru-guru dan senior-senior yang bergabung. Terima kasih. Ya, terima kasih dok. Jangan lupa juga untuk para sahabat Perki tetap like, komen, dan share, serta subscribe YouTube Perki Medan dan follow sosial media Perki Medan, serta kunjungi website kami www.perkimedan.org. Kami undur diri sampai bertemu di acara Dokter Jantung Menjawab atau program lainnya dari YouTube Perki Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Denio. Selamat malam Dokter Yuka. Terima kasih. Selamat malam dok.